Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian yang berbahagia, kita lanjutkan ngaji kita tentang kitab Tafsir Jalalain. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma fasala Talut bil junudi qala innallaha mubtalikum binaharin. Innallaha mubtalikum binaharin faman syariba minhu falaysa minni wa man lam yat'amhu fa innahu minni illa man iftaraba ghurfatan biyadihi fasyaribu minhu illa qalilan minhum. Falamma jawazahu wa walladina amanu ma'ahu qalu la taqata lana al-yawma bijaluta wa junudih. Qala alladina yadunnuna annahum mulaqullahi kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'idnillah wallahu ma'as sabirin. Falamma fasala Talut bil junud, ketika Talut ini keluar atau pergi berperang ya bersama tentara-tentaranya dari Baitul Maqdis ya, wa kana al-har syadidan wa talabu minhul ma. Artinya gini, di musim panas ini Talut menyongsong musuhnya yaitu Jalut. Ini kalau Bapak Ibu nanti dalam catatan-catatan lain, misalnya dalam perjanjian lama atau apa gitu ya, ini ada kaitannya cerita-cerita ini, tapi di Quran ini tidak detail yang di sana ya, tapi nggak jauh. Jadi kemudian Talut ini membawa pasukannya keluar untuk menyongsong lawan. Jadi dulu itu perang itu ya memang harus tandang, Pak. Jadi kalau perang di tempatnya sendiri itu risikonya besar. Jadi nanti ada teknik perang. Makanya kalau Bapak Ibu negara-negara besar itu kalau perang mesti nggak di negaranya sendiri, pakai negara orang. Itu memang teknik dari dulu. Maka sebodoh-bodohnya pemimpin itu kalau dia menggunakan negaranya untuk berperang mesti akan hancur, menang hancur, kalah lebih parah. Makanya rata-rata negara-negara yang besar itu kalau perang menggunakan negaranya orang lain. Lihat saja kalau nggak percaya ya, nanti dicek. Nah, saya mau nyebut nggak enak. Qala innallaha mubtalikum binaharin. Orang-orang yang beriman zamannya Bani Israel ini ya, itu disuruh perang, berangkat musim panas, tetapi malah diuji nggak boleh minum kalau ketemu air. Coba Pak, ini betapa beratnya gitu ya. Jadi innallaha mubtalikum binaharin, Allah akan menguji kalian. Kata ini ya, kata Talut, Allah akan menguji kalian dengan sungai. Lihat hara al-muti minkum wal asya. Ini nanti ujiannya begitu. Jadi mau diuji mana sih yang sungguh-sungguh pasukannya Talut atau bukan ya. Kalau ngapa sholat Talut bil junudi qala innallaha mubtalikum binaharin faman syariba minhu, barang siapa di antara kalian minum airnya sungai maka bukan dari golonganku. Illa manik taraba ghurfatan biyadi, kecuali minumnya itu hanya secawuk tangannya. Apa bahasa Indonesianya secawuk, Pak? Enggak ada bahasa Jawa ya. Secawuk ghurfatan gitu. Apa bahasanya? Bapak Ibu kalau ngelewatin sungai kan mesti tangannya iseng toh? Nah, hanya boleh minum ini. Apa bahasa Indonesianya itu ya? Kalau genggam kan pasir, ini gak genggam, seciduk ya, angel ya, pokoknya sepengambilan yang bisa diambil tangan. Ini betapa bahasa itu kadang-kadang nggak bisa diterjemahkan ya. Jadi kalau Jawa kan nyawuk itu artinya nggak niat ngambilnya itu sekedarnya, nyawuk, ghurfatan biyadi, minum begini, itu boleh. Jadi yang nggak boleh apa minum berlebihan. Jadi coba tentara Pak, bayangkan sudah panas dari Baitul Maqdis menyongsong musuhnya, jalan musim panas, lihat sungai, itu
Itu normalnya orang kayak orang puasa terus ketemu makanan, Pak. Kamu nggak boleh makan kecuali satu gorengan. Itu kan kayak nggak terima gitu, Pak. Jadi ujiannya orang beriman waktu itu untuk menguji dia itu taat kepada Talut atau tidak. Itu dengan kode itu. Kamu nanti akan ketemu sungai, tapi nggak boleh minum. Boleh minumnya hanya secawuk air dengan tangan atau seciduk juga bahasa Jawa ya, sedapatnya dengan tangannya itu ya. Nah, dan kemudian wahwa bainal Urdun wal Palestin ya. Sungai ini posisinya antara di Yordania dan di Palestina. Nanti carilah sungai apa ya, nanti dalam catatan mungkin ada ya. Paman syariba minhu, barang siapa minum darinya, dari air sungai, walaisa minni, maka dia bukan bagian dari pengikutku, kata Talut ya. Waman lam yat'amhu, barang siapa tidak memakannya atau tidak meminumnya, fa innahu minni, maka dialah orang-orang yang termasuk golonganku, illa manit tarofa ghurfatam biyadi, kecuali yang hanya sekedar minum sebatas apa yang diambil dari telapak tangannya ya, dan tidak melebihi itu. Jadi panas banter terus dilarang minum terlalu banyak ya. Basyaribu minhu, akhirnya apa yang terjadi? Ratusan pasukan itu ketika dilarang minum sementara dia haus, mesti akan melanggar larangan itu. Basyaribu, maka tentara-tentara itu akhirnya pada minum semuanya, illa qalilam minhum, kecuali sedikit dari mereka ya. Faktasoru alal ghurfah rawa annahu dan sebagainya ya, dan sebagainya. Mereka berapa aslinya itu? Mereka sekitar 300 sekian gitu ya, 300 sekian. Akhirnya ya itulah kira-kira wakanu salah sumiatin wa bid'ah asyara rajulan ya. Rawa annahu kafatahum lisyirwihim wa dawabum wa kanu dan sebagainya. Kalau nggak salah asalnya itu ribuan, Pak, pasukannya. Ribuan. Tetapi setelah dikasih kode seperti itu sisanya 300. Anggaplah berapa, Pak, yang setia dengan pimpinan itu 300. Itu ya begitu, Pak ya, di dunia manapun. Kalau Bapak lihat misalnya Gajah Mada dalam memimpin tentara itu juga sama dengan teori-teori yang ya begitu, untuk menguji tentara ini setia atau tidak itu dengan cara-cara yang nggak masuk akal. Kadang disuruh apa gitu ya. Makanya di dalam dunia pasukan itu nggak semuanya pasukan itu punya energi yang kuat, apalagi disuruh perang. Tidak semua pasukan itu siap untuk perang, Pak. Jadi nanti kalau Bapak Ibu lihat kok ada tentara stres, ya wajar, karena tidak semua tentara itu kadang-kadang siap untuk bertempur. Butuh mental berani mati, Pak, tempur itu. Jadi kalau nggak berani mati mesti ngeper, Pak, lari atau kabur atau menyerah dan sebagainya ya. Ini nggak hanya soal tentara sebenarnya di dalam dunia apapun, ketika kita dipimpin oleh seseorang atau dipimpin oleh pimpinan, ya kadang-kadang mesti ada orang-orang yang tidak sanggup. Ya mungkin yang sanggup ya kecil ya, apalagi dilarang minum begini ya. Basyaribu minhu illa qalilam minhum falamma jawazahu wa walladina amanu ma'ahu qalu, ya, setelah mereka melewati sungai, ya, qalu la taqata lanal yauma bijaluta wa junutih ya, la taqata lana ya. Orang-orang yang tadinya minum banyak tadi, Pak, itu kemudian punya alasan setelah lewati sungai, kayaknya kita nggak sanggup melawan Jalut. Karena Jalut ini orangnya gede-gede, Pak. Kalau dalam cerita yang lain disebutnya raksasa, tapi saya kira tidak raksasa, keker. Bapak Ibu, kalau orang Indonesia ngelawan orang Eropa itu kan kalah gede, Pak, secara fisik ya. Waktu itu apalagi orang-orang sana yang basicnya itu tentara atau istilahnya pasukan, itu gede-gede. Turki itu gede-gede, Pak, misalnya ya kayak gitu loh, Pak. Bapak Ibu kalau umroh haji, orang Indonesia kelihatan unyu-unyu sekali kan dibanding orang ini kelihatan kecil gitu ya. Itu seperti itu, Pak.
dia sudah menggambarkan pasukan-pasukan yang tadi habis minum banyak itu tiba-tiba itu nggak berani ciut nyalinya. Jadi kemudian ciut nyalinya ya. Illa apa tadi? Balamma jawaza walladzina amanu ma'ahu qalu la taqata lana al-yauma bijalut wa junudih. Qala alladziina yadunnuna annahum mulaqullah, dan orang-orang yang yadunnuna annahum mulaqullah artinya gini Pak, dan orang-orang yang mengira akan bertemu dengan Allah. Maksudnya apa Pak? Bertemu dengan Allah itu mati ya. Jadi ada orang sedikit tadi itu sudah mati kita ini, jadi bahasanya sampai gitu Pak, tapi tetap maju. Jadi ada orang tadi yang nggak minum tadi itu, bahasa di sini saking tertekannya, kayaknya kita ini kalau pasukan tinggal segini ngelawan Jalut itu mati kita. Jadi mereka apa mengucapkannya, apa doanya? Wa qala alladziina yadununa annahum mulaqullahi, dia kemudian menggunakan kaming fi'atin qalilatin walabat fi'atan katsiratan biidnillah. Lalu dia tawakalnya muncul Pak, the power of kepepet Pak. Ini sebenarnya bisa diambil ya. Orang kalau sudah kepepet mesti tawakalnya muncul. Ketika orang pasrah bongkoan Pak, itu tambah kuat aslinya. Terserah ya Allah, yang penting cocok misalnya gitu ya. Nah, Bapak tuh Pak nanti cari gak ketemu, terserah ya Allah, yang penting perempuan misalnya ya, kalau mau menikah ya, nyari ketemu di sana ditolak, di sini ditolak, terus terserah ya Allah yang penting perempuan. Nanti tuh ketika tawakalnya sudah, itu ketemunya malah luar biasa Pak. Tapi harus dilalui dulu Pak proses penyerahan itu. Jadi kadang-kadang ketika kita dalam titik nadir itu ketemu solusi, atau kalau bahasa mudahnya itu the power of kepepet. Orang kalau kepepet kreatif Pak. Orang itu kalau kepepet kreatif. Makanya kan kadang-kadang kita itu dibuat kepepet, kadang-kadang atau bahkan sering ya. Sering ya. Pokoknya ya, kepepet itu biasanya bapak-bapak ini sering mengalami kepepet misalnya ya. Jadi kreatif dan kekuatannya itu tiba-tiba muncul ya, kira-kira begitu. Jadi kalau doa-doa ini biasanya doa-doa dulu di zaman penjajahan, doa-doa ini dipakai untuk melawan musuh Pak. Ya, ketika musuhnya lebih banyak daripada kita, doanya ini apa? Ayatnya. Kaming fiatin qalilatin walabat fiatan katsiratan biidnillah. Oh iya. Sedikit belum tentu kalah. Ya kira kalau bahasa Indonesianya itu kecil-kecil cabai rawit. Nah, kira-kira kecil belum tentu kalah. Nah, kira-kira ya. Kecil belum tentu nggak bisa nyalip. Kira-kira begitu. Pokoknya ini adalah semacam pelajaran bagi kita yang sekarang masih pada posisi yang kecil, bahwa kecil itu bisa jadi nanti pada saatnya akan menyalip. Makanya kalau yang masih jadi kecil jangan patah semangat, tapi harus usaha dulu, maksimal dulu. Setelah maksimal kok ternyata seperti itu ya, kemudian pasrahnya seperti itu ya. Wa humul ladzina ja'a kaming fiatin ya, kaming fiatin, betapa banyak dari sebuah golongan ya. Qalilatin yang sedikit, golabat fiatan katsiratan biidnillah yang bisa mengalahkan golongan-golongan yang besar. Wallahu ma'as sabirin, dan Allah itu beserta orang-orang yang sabar. Artinya gini, sabar itu apa sih? Sabar itu telaten aslinya Pak. Sabar itu tetap dilakoni tetapi rada berat gitu loh. Sabar, aslinya sabar itu bukan berarti tidak bekerja ya, telaten kalau bahasa Jawanya itu. Jadi orang itu misalnya musuhnya gede, tetap dilawan. Nanti lama-lama itu kita punya triknya mengalahkan yang besar. Kalau dalam dunia apapun, kalau kita misalkan punya perusahaan kecil, bagaimana melawan perusahaan besar? Ya mungkin harus menyalip di jalan yang tidak umum. Jadi jangan menyalip pada jalan yang umum. Kalau jalan umumnya begitu Anda ikuti, Anda akan tetap di belakang. Buat jalan baru yang nyalipnya tidak umum. Jadi misalnya Bapak mau ke Jakarta, umumnya orang lewat jalan tol, Bapak jangan lewat jalan tol, bikin jalan sendiri. Supaya lebih cepat ya, kira-kira begitu. Terserah caranya gimana. Saya kira dalam kehidupan itu cara menyalip itu jangan ngikutin yang gede. Kalau Anda ngikutin yang gede terus, nggak bakal bisa menyalipnya. Makanya harus nyari jalan baru yang
jalan yang tidak dilalui oleh itu dan bisa menyalipnya. Kemudian walamma barazu li Jalut wa junuti, ketika barazu ya ditampakkan atau muncul Jalut dan tentara-tentaranya, qalu rabbana afrik alaina sabron wa tsabbit aqdamana, ketika sudah ketampak nih tentaranya Jalut yang gede-gede tadi, doanya apa? Doanya ini Pak, ketika sudah menghadapi lawan, ini doa bisa dipakai dalam segala hal saya kira. Rabbana afrik alaina, ya Allah limpahkanlah kepada kami kesabaran. Kesabaran itu bukan berarti lari ya Pak, kesabaran itu melatih tadi. Wasabbit aqdamana, dan kuatkanlah kaki-kaki kami ya. Bitakwiyati qulubana alal jihad, kaki-kaki itu akan kuat ketika hatinya kuat. Bapak Ibu kalau menghadapi musuh, kalau hatinya nggak kuat itu ngeredek Pak, keder. Jangankan ngadepi musuh, diuji kalau nggak kuat itu keder Pak. Ujiannya Pak. Itu sebenarnya kekuatan itu dalam hati aslinya Pak. Tubuh kita itu kuat kalau hatinya kuat, mental kita kuat, tubuhnya kuat. Jadi kenapa sih orang kadang-kadang ketemu orang lain tuh ngeredek gitu, itu mentalnya ya nggak kuat. Seandainya mentalnya kuat, tenang-tenang saja. Nah ini sebenarnya wasabbit aqdamana, mintanya sih minta kakinya dikuatkan, tetapi artinya hatinya yang kuat. Kira-kira begitu ya. Wangsur ini apa? Wangsurna alal qaumil kafirin, dan tolonglah kami atas orang-orang yang kafir ya. Pokoknya standarnya doa begini Bapak Ibu, nanti kalau menghadapi siapapun yang membuat Anda grogi, doanya ini ya, Allahumma apa? Rabbana afrik alaina sabran wasabbit aqdamana wangsurna alal qaumil kafirin. Ini kalau musuhnya orang-orang kafir ya Pak, tapi kalau enggak ya jangan ini ya, beda ya. Fahazamuhum, maka kemudian bertempurlah mereka biidnillahi dengan iradahnya Allah. Wa qatala Dawud Jalut, lalu malah Daud yang membunuh Jalut. Ini di luar prediksi BMKG. Jadi ini Daud ini Pak, Daud ini adalah bagian dari pasukannya Talut yang tidak diprediksi kekuatannya. Dia itu unyu-unyu, masih terlalu muda, nggak gagah Pak. Daud itu nggak gagah, nggak menarik, jelek, kira-kira gitu ya, apa ya, nggak gagah maksudnya gitu. Jadi Daud itu sebenarnya adik dari saudara-saudaranya ikut perang. Sebenarnya dia itu nggak mau niat perang, nganter bekal. Terus kemudian disuruh perang, yaudah kamu ikut perang sekalian. Daud itu pengembala kambing Pak, aslinya. Karena pengembala kambing itu sering menjaga kambingnya dari serbuan serigala. Nah, dia itu kalau nggak salah suka ngelempar batu, jago lempar batu Pak. Kalau beberapa catatan saya temukan itu ketepel. Tapi apakah ketepelnya sama dengan kita atau tidak nggak tahu. Pokoknya ada permainan dengan model lempar batu dengan kain kalau nggak salah, nggak tahu apa namanya. Kalau di sini lempar apa sih biasanya olahraga itu? Lempar lembing ya, yang ada talinya, tapi yang ada talinya itu ya kayak gitu, yang bisa lebih jauh. Kalau lemparan batu biasa kan nggak terlalu jauh. Nah jadi ceritanya ini Jalut itu mati gara-gara dilempar Daud Pak, bukan mati langsung ya, dilempar kena kepalanya terus jatuh. Setelah jatuh dieksekusi sama Daud. Nah sebenarnya dalam cerita catatan lain, sebenarnya Jalut ini rada terhina ketika melawan Daud. Ya Allah, emang saya itu siapa kok diajukan bocah kecil gitu ya. Dalam satu catatan lain ini perang itu akhirnya 1 lawan 1 Pak. Siapa majuin siapa gitu. Dulu kan masih, kalau Bapak Ibu lihat film-film hijrah itu ya, film-film waktu awal Muharram biasanya ada film, biasanya itu awalnya itu 1 lawan 1 gitu, nggak harus perang. Nanti kalau sudah ini kalah misalnya, nggak harus perang gede, ada perang kecilnya ya. Kalau perang dulu itu modelnya ada itunya ya. Nah dikatakan ketika Daud melawan Jalut ini, Jalut agak merasa kesel karena kok lawan saya bocah kecil nggak jelas, bahkan pakai baju pengaman perang pun Daud itu nggak kuat Pak.
apa ya, mungkin karena nggak gagah tadi. Jadi ketika dikasih helm besi, baju besi itu malah sempoyongan dia, Pak. Jadi akhirnya nah ini kalau Bapak bisa amati, Daud adalah sesuatu yang diremehkan, ayam sayur lah kira-kira begitu, Pak. Tapi kadang-kadang yang diremehkan ini itulah yang akan membunuhnya. Makanya jangan meremehkan kompetitor, Pak, meskipun kecil. Ya kompetitor itu kadang-kadang diremehkan, akhirnya ya kayak kompetitor, kayak ceritanya merek-merek HP itu, Pak. Itu kan kadang yang sekarang gede itu dulu diremehkan kecilnya. Ya, jadi apapun itu pokoknya ya harus dipertimbangkan. Nabi Daud itu karena pengembala, lalu kemudian sukses mengalahkan Jalut. Ini ya menjadi kemudian apa? Wa qatala Daud Jalut wa atahu Allahul mulka. Lalu Daud ini diangkat menjadi raja setelah kematian siapa tadi? Raja sebelumnya, Samuel ya. Tolut ya. Setelah kematian Tolut ya. Wa qatala apa tadi? Wa atahu Allahul mulka wal hikmata, dan kemudian diberikan hikmah ya, an-nubuwah ba'da mauti Samuel wa Tolut walam yastami'a li ahadin qablahu. Asalnya itu raja dan nabi itu dua unsur yang berbeda, Pak. Lalu ketika setelah Daud ini mengalahkan Jalut, maka Daud ini sekaligus menjadi nabi plus raja. Jadi Daud ini raja sekaligus nabi, Pak. Makanya kemudian ini nanti kalau dalam ceritanya Bani Israel, ini adalah raja yang luar biasa, King David ya, Pak, kalau dalam ini ya, Daud ya. Makanya ini kemudian yang asalnya nabinya Nabi Samuel dan rajanya Raja Tolut, karena sepeninggal mereka berdua, maka yang diangkat menjadi raja ini adalah Daud. Maka Daud ini nanti menjadi raja yang fenomenal, luar biasa. Nanti dalam ayat lain akan diceritakan berapa istrinya Daud. Berapa, Pak? Bukan ya, kalau Nabi Daud istrinya hanya 99, Pak. Nanti yang anaknya yang 1000 ya. Jadi nanti Nabi Daud ini akan melahirkan Sulaiman, Pak. Jadi bapaknya raja dan nabi, anaknya juga raja dan nabi. Pokoknya tapi nanti silahkan dilihat, Bapak mau niru yang mana, Raja Daud atau Raja Sulaiman ya, kira-kira begitu. Walau la ta'allahi nasa ba'dahum wa allamahu mimma yasha, dan Allah mengajari Daud apa-apa saja yang dikehendaki, termasuk apa? Termasuk menciptakan baju besi perang misalnya. Itu kemudian Nabi Daud tambah pinter ya. Wa mantiqat thairi, dan sudah diajarkan bahasa burung. Jadi Nabi Daud ini punya bahasa burung, Pak, bisa mengerti bahasanya burung. Bahasa semut nanti anaknya, Pak, Sulaiman. Jadi ini kalau dalam catatan ini Nabi Daud baru diajari bahasa burung. Bapak Ibu di sini yang sudah paham bahasa burung, ada yang biasanya yang suka melihara burung, lama-lama ada ya, Pak. Apa suitannya itu kadang-kadang bisa dipahami. Ya apa ya? Kadang ya nggak tahu ya, itu memang, tapi memang ya itu Daud pun bisa, Pak. Sah-sah saja manusia bisa ngomong dengan burung itu, ya sebenarnya wajar, Pak. Cuman orang lain akan nganggap gila misalnya kan gitu ya. Orang lain menganggap gila, tapi ya waktu itu bisa saja terjadi ya. Jadi Nabi Daud ini sudah bisa bahasa burung, maka nggak heran nanti kalau anaknya itu bisa dengan bahasa hewan, lebih banyak lagi nanti Nabi Sulaiman. Kalau Nabi Daud ini mungkin pembukanya adalah bahasa burung. Ya nggak tahu ya, mungkin konsepnya gimana? Apa ada keperluan dengan burung-burung sebagai alat untuk ini ya, untuk mengirim surat dan sebagainya ya, nggak tahu. Walau la ta'allahi nasa ba'dahum bi ba'din la fasadatil ard ya. Seandainya saja Allah tidak menolak ya antara manusia satu dengan manusia lain saling bertengkar ya, la fasadatil ardu, maka bumi ini akan rusak ya, bi qalbil musyrikin wa qatalal muslim wa sebagainya.
Artinya gini, tetap Allah itu akan menjaga bumi ini tetap dikelola oleh orang-orang yang beriman. Jadi makanya gini, ketika dunia ini akan tetap diposisikan seimbang, Pak. Nanti kalau dalam bahasa lain itu perimbangan. Ketika dunia ini sudah banyak orang-orang musyriknya, banyak orang-orang kafirnya, maka akan ada peperangan atau ada bencana atau apa yang akan menyeimbangkan lagi. Pokoknya nggak boleh bumi ini dikuasai oleh orang tidak beriman. Pokoknya begitu konsepnya. Lihat saja. Pokoknya kalau ada perang berarti memang ada perimbangan. Ya kira-kira begitu ya. Karena apa? Nanti kalau sudah dikuasai oleh orang musyrik, orang kafir, bumi ini akan rusak. Rusak itu artinya bumi ini kurang tempat yang digunakan untuk mengingat Allah. Bumi itu kalau dibuat maksiat sebenarnya buminya kan menangis, Pak. Sedih sebenarnya. Dia itu kayak bapak ibu punya rumah, terus rumahnya dibuat misalnya dibuat negatif, itu kan mesti pengen ngamuk saja, kira-kira begitu. Bumi juga sebenarnya sama, cuman bumi tidak boleh semena-mena. Kalau bumi semena-mena, Pak, orang yang bermaksiat itu langsung ditelan, Pak. Kalau semena-mena, tapi nggak boleh semena-mena. Mungkin hanya ngelus dodo, kalau bahasa Jawanya ngelus dodo, nggak bisa ini, tapi hanya ngelus dodo. Walakinna Allah du fadlin alal alamin, akar tetapi Allah mempunyai fadlnya ya atas alam-alam ini ya, dengan pada ba'dhum bi ba'din, dengan menjaga keseimbangan itu. Artinya bumi ini tetap dalam kontrolnya Allah Subhanahu wa taala. Tilka ayatullahi natluha alaika, itulah tanda-tanda kebesaran Allah yang aku ceritakan kepadamu wahai Muhammad, bil haqi, dengan benar, wa innaka lamilan mursalin, dan sesungguhnya dirimu adalah termasuk orang-orang yang diutus ya. Ini menguatkan lagi bahwa kamu itu benar-benar nabi. Jangan ragu dengan ucapan orang-orang kafir yang mengatakan kamu bukan nabi. Jadi nabi pun itu masih diragukan, itu wajar, Pak. Dari dulu itu nabi saja diragukan, apalagi kok cuman ustaz, gitu, Pak. Jadi kalau ada ustaz diragukan itu biasa saja, Pak. Nggak usah bingung. Ustaz sesatnya, misalkan, itu biasa. Ulama disesat-sesatkan itu biasa, karena itu bagian dari sistem. Nabi saja diragukan kenabiannya. Dan itu semakin diragukan itu semakin bagus, Pak. Orang kalau nggak diragukan itu malah berbahaya. Semua, Pak, pemimpin kalau diragukan itu bagus, Pak. Tapi kalau pemimpin nggak ada yang meragukan itu bahaya, Pak. Lihat, kalau pemimpin yang nggak diragukan, pokoknya yes terus, bahaya, Pak. Mending diragukan. Emang bisa, emang sanggup, itu lebih bagus. Nah, kira-kira begitu ya. Nanti ketika diragukan, biasanya itu nanti ada fadlnya Allah. Jadi kalau bapak ibu sedang diragukan, emang sanggup ngasih makan anak saya? Misalnya ya. Bismillah, insya Allah ada fadlnya Allah. Jadi memang dunia itu harus ada yang meragukan dulu. Kalau Anda nggak diragukan, Anda nggak punya semangat untuk membuktikan. Tenang saja misalnya, ya enggak perlu diragukan juga gitu. Tilkar rusul faddalna ba'dahum ala ba'din, utusan-utusan itu kami lebihkan ya di antara mereka. Minhum man kallam Allah, sebagian bisa berbicara dengan Allah yaitu Musa. Wa rafa'a ba'dhum, dan sebagian derajatnya diangkat tinggi yaitu Muhammad ya. Wa rafa'a ba'dhum darajat wa ataina Isa ibn Maryam al-bayyinat wa ayyadnahu biruhil qudus, dan kami kuatkan Isa dengan petunjuk-petunjuk bayinat ya. Kemudian dan kami lengkapi dengan wa ayyadnahu, kami kuatkan dengan ruhul qudus. Ruhul qudus itu adalah malaikat Jibril. Artinya gini, kalau Nabi Isa itu langsung dikawal terus hari-harinya oleh malaikat Jibril, Pak. Maka kalau bahasa Jawanya itu geni itu geni, terus bahasanya Sabdo Pandito Ratu, bahasa kitanya itu, apapun yang diucapkan bisa jadi. Jadi ngeri, Pak. Tapi kalau nggak kuat kesabarannya itu dikit-dikit mati beneran, Pak. Repot, Pak ya. Jadi kacau nanti. Makanya orang-orang yang
dikawal dengan malaikat Jibril itu harus punya kesabaran yang tinggi. Maka Nabi Isa ini kesabarannya tinggi banget, tinggi, dan agak susah ditiru, terlalu sabar. Makanya kalau Anda lihat ajaran-ajarannya itu kan terlalu sabar. Sayangi musuhmu. Soalnya kalau dia langsung ngucap itu mati, Pak. Bisa. Sayangi musuhmu kalian ya. Kalau Nabi Isa kan ketika ditampar pipi kirinya, kasihkan pipi kananmu. Itu enggak kuat, Pak, kita. Ya itu karena apa? Kalau dia ditampar terus nampar balik, yang ditampar mati, Pak. Nah, kira-kira begitu. Jangankan ditampar, dia ngucap saja itu jadi. Ya ini kalau Nabi Musa itu saking akrabnya dengan Allah, makanya sering bantah. Ya wajar Nabi Musa itu, orang kalau akrab sering bantah wajar, Pak. Itu. Tapi kalau Nabi Muhammad ini tidak di posisi terlalu akrab, juga tidak terlalu dikawal malaikat Jibril supaya bisa kita tiru. Seandainya dikawal terus, Pak, setiap perang menang, Pak. Menangan. Tapi kalau menangan itu kan nggak normal, Pak. Makanya dikasih kalah. Normal dikasih manusiawinya lebih bisa ditiru. Nah, kadang-kadang juga ada masalah dengan istrinya. Normal, Pak. Nabi-nabi yang lain, Nabi Musa nggak ada masalah dengan istrinya. Nabi Isa nggak punya istri. Ya, nggak bisa ditiru, Pak. Berat. Nabi Musa nggak ada cerita tentang istrinya yang nakal, nggak ada, karena Nabi Musa ditaksir sama istrinya dulu. Ya aman berarti kan gitu ya. Ya pokoknya ya gitulah ya, nggak ada ceritanya. Kemudian wa ataina Isa ibn Maryam al-bayyinat wa ayyadnahu bi ruhil qudus walau syaa Allah maqtatal alladziina min ba'di ma ja'atumul bayyinat. Kalau Allah berkehendak, kalau Allah ingin, tidak akan ada peperangan ya setelah mereka itu. Artinya gini, setelah Nabi Isa nggak ada itu, kalau Allah ingin itu bisa jadi orang-orang itu damai. Setelah Nabi Musa nggak ada, orang damai. Setelah Nabi Muhammad nggak ada, itu damai misalnya. Tetapi Allah tidak seperti itu. Tetapi Allah tetap menggunakan namanya sunnatullah. Sunnatullah itu apa? Ya sunnatullah itu yang terjadi seperti sampai sekarang itulah sunnatullah, Pak. Sunnatullah itu tetap ada peperangan, tetap ada pertengkaran. Itu nggak bakal habis dalam dunia ini. Ya, pokoknya dunia ini tetap mesti ada yang seperti itu. Akan ada saja gitu-gitu. Kemudian mimbati walakin ikhtalafu ya, karena akan tetapi mereka tetap akan berbeda pendapat ya, lima syiatihi dari, karena itu sistemnya Allah atau sunnatullah itu menciptakan manusia atau makhluk itu berbeda-beda dan pikirannya berbeda-beda, nggak ada yang 100% sepakat, itu nggak ada ya, nggak ada. Maka dibuat itu berbeda-beda. Faminhum man amana wa minhum man kafar. Maka dengan perbedaan-perbedaan itu, maka nanti akan ada orang-orang yang beriman dan akan ada orang-orang yang tidak beriman. Makanya orang-orang beriman itu akan ada dan orang-orang tidak beriman juga akan ada ya. Walau sya'allahu maqtatalu, kalau Allah berkehendak maka mereka itu tidak akan berperang ya. Walakinnallaha yaf'alu ma yurid, akan tetapi Allah melakukan apa yang dia inginkan ya, waktu dan sebagainya ya. Jadi sistem dalam dunia ini ya, jangan berharap itu nggak ada orang dolim, nggak bakal ada ya. Allah habiskanlah orang dolim di dunia ini, nggak bakal dikabul doa Anda. Nah, jadi kayak doanya Nabi siapa, ya Allah jadikanlah orang kafir di dunia itu, nggak akan bakal dikabul. Jadi ada doa yang nggak bakal dikabul seperti itu. Nah, ya istilahnya apa, di dunia ini memang harus ada dua kutub, Pak, nggak mungkin satu kutub. Mukmin semua nggak mungkin, kafir semua nggak mungkin. Pokoknya kalau sudah nggak imbang, itu biasanya akan dilakukan perimbangan ya, dengan apa ya, dengan perang, dengan bencana, dengan wabah, macam-macam. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum, wahai orang-orang yang beriman, berinfakkanlah anfiqu, berinfaklah atau berzakatlah ya, mimma razaqnakum, dari apa yang kami rezekikan kepada kalian,
min qabli ayyatiya yaumun la bai'un fihi wala khullah, sebelum datangnya hari yang tidak ada perdagangan dan tidak ada sedekah itu bermanfaat, wala syafaatun, dan tidak ada tidak ada syafaat berguna kecuali atas izin Allah di hari itu. Wala syafaatu wal kafiruna humud dzalimun, dan orang-orang kafir itu adalah mereka adalah orang-orang yang dolim, ya. Karena apa? Karena meletakkan perkara-perkaranya Allah di luar tempatnya. Jadi perintahnya Allah, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu, berinfak itu ya luas Pak ya. Infak itu lebih luas daripada zakat. Infak itu bisa zakat, bisa sedekah, bisa pokoknya selama hidup masih belum ini diperintahkan kita untuk berinfak. Jangan sampai Anda berinfak itu nunggu kiamat. Soalnya apa? Nanti pada suatu saat infak itu nggak laku Pak. Jadi gini Pak, ciri-ciri kiamat dekat itu nanti kalau Bapak Ibu sudah bingung membayar zakat. Jadi sebenarnya kalau sudah nggak ada orang yang mau menerima zakat, itu ciri-ciri kiamat Pak. Misalnya orang Indonesia itu makmur, akhirnya apa? Zakat nggak bisa diterima Pak. Itu misalnya ya. Makanya kalau selagi masih ada orang yang masih menerima zakat, segeralah melakukan zakat. Soalnya pada saatnya nanti kiamat itu ditandai dengan makmurnya seluruh makhluk, makmurnya dunia ini. Dunia makmur, nggak ada yang kekurangan. Ketika dunia itu makmur, maka setiap orang tidak mau menerima bantuan orang lain. Ya, sekarang beberapa komplek misalnya bingung bayar zakat karena sekomplek itu nggak ada yang menerima zakat. Yang menerima security doang Pak. Ya, itu kan kalau misalkan suatu saat nanti terjadi, itu tanda-tanda kiamat. Tanda-tanda kiamat itu ya ketika kemakmuran itu sudah semuanya makmur. Jadi orang sudah nggak mau menerima zakat. Ya, jadi artinya jangan sampai Anda zakatnya nanti saat orang-orang sudah nggak mau menerima zakat. Jadi keluarkan zakatnya sebelum waktunya habis. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah adalah Allah ya. La ilaha, tidak ada Tuhan yang wajib disembah ya dalam kewujudan ini, illa huwa, kecuali Allah. Jadi Allahu la ilaha illa huwa, tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Dia. Jadi al hayyu, yang maha hidup ya, yang selalu hidup. Al-Qayyum, yang maha tegak berdiri ya, dengan mengatur dan merawat makhluk-makhluknya ya. La ta'khudhuhu sinatu, dan tidak terkena rasa ngantuk. Jadi tidak ngantuk. Jadi Tuhan tidak pernah ngantuk. Kalau Bapak Ibu suka ngantuk itu pas, artinya Bapak Ibu bukan Tuhan. Ya, artinya gitu Pak. Jadi kalau kita kenapa kok ngantuk, membuktikan kalau saya bukan Tuhan. Jadi kalau ada sesuatu kok dituhankan terus ngantuk, itu Tuhan macam apa? Kira-kira begitu ya. Seandainya Bapak Ibu bayangkan ya, kalau Tuhan itu ngantuk Pak, dunia ini hancur Pak. Nah, Anda bisa bayangkan Bapak Ibu kalau nyetir ngantuk saja itu berbahaya, apalagi megang dunia Pak. Bapak Ibu ngopi ngantuk tumpah Pak, kira-kira begitu ya. Jadi ada nggak ngopi ngantuk ya? Ada ya. Ngopi apa? Bapak Ibu yang saya pernah lihat orang ngerokok ngantuk itu sampai ketonyos baru bangun dia. Jadi wala naum ya, apalagi tidur, ngantuk aja enggak, apalagi tidur. Jadi Tuhan enggak pernah tidur. Jadi kita itu dibuat tidur itu supaya enggak sama dengan Tuhan Pak. Coba Bapak Ibu coba enggak tidur seminggu, udah nggak sehat Pak, udah aneh ini alam ini ya. Jadi Bapak Ibu ada yang pernah nggak bisa tidur 2 hari misalnya, itu badan itu sudah nggak imbang. Itu kayak loh ini kok jadi melayang, jadi kayak nggak ada gravitasi Pak kalau orang sudah nggak tidur itu. Jadi Tuhan itu yang nggak pernah ngantuk, nggak pernah tidur. Lahu ma fis samawati wal ard, baginya di bumi dan di langit ya.
Pokoknya apa saja yang ada di langit dan di bumi itu ya punya Allah. Malikan wa khalqan wa abidannya. Mangdalladzi yasfa'u indahu illa bi'nih ya. Tidak ada seorang mangdalladzi ya. Barang siapa yang tidak ditemui orang yang beri syafaat di sisinya kecuali atas izinnya. Jadi syafaat itu nanti hanya berlaku kalau Allah mengizinkan. Jadi nanti pertolongan orang itu berlaku kalau Allah mengizinkan. Maka biasanya yang diberikan izin mensyafaati itu ya hanya para nabi atau orang-orang yang diizinkan ya. Ya'lamu ma baina aidihim, yang mengetahui segala apa yang ada di dalam hadapannya ya, atau artinya semua makhluk itu dalam pengawasan Allah. Wa ma khalfahum, dan apa yang di belakangnya, di belakang yang ada itu ya, amrud dunya wal akhirah. Artinya Allah itu mengetahui segala hal di depan maupun di belakang ataupun di mana saja. Kita itu sebenarnya kan kalau dibandingkan dengan kalau digambarkan begini Pak, dalam tubuh kita ini ada makhluk lagi yang kecil-kecil, mungkin banyak ya, yang dibawa sampai kecil. Jadi Allah itu mengerti semua. Ya kira-kira begitu. Kalau kita mungkin ada sel-sel yang kecil-kecil, kalau pakai mikroskop dalam tubuh kita saja itu mungkin kalau pakai mikroskop nggak tahu berapa miliar makhluk hidup yang lain. Kira-kira begitu ya. Nah, ini dalam kita yang seperti ini ada kecilnya. Nah, gedenya juga ada Pak. Misalkan bintang-bintang dan sebagainya bisa. Jadi kita itu bagian kecil saja di antara yang gede-gede itu. La ta'khudhu sinatu wa la naum lahu ma fis samawati wal ard man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'ni ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yukhituna bi syai'in min ilmihi, dan tidak terbatasi ya pengetahuannya illa bima syaa ya, kecuali bi syai'in min ilmi illa bima syaa, kecuali apa saja yang dikehendaki ya'lamu bi minha ihbarir rasul ya, diberitakan kepada para rasulnya ya. Wasi'a kursiyyus samawat wal ard, luasnya kursinya, luasnya singgasananya itu adalah langit dan bumi. Jadi gini Pak, bayanginnya gimana? Kursi, kalau dalam tafsir ini dikatakan kursi artinya ahata ilmahu bihima ya, artinya pengetahuan Allah itu luar dalam. Wa fil kursi nafsahu mustamil alaihi ma li atomati ya. Ada juga kursi itu gini bahasanya, singgasana ya. Kursi itu singgasana. Singgasananya Allah itu bahasa mudahnya ya Pak, adalah sebesar langit dan bumi. Jadi langit dan bumi itu gede apa kecil? Gede banget ya Pak kira-kira. Kita itu kalau Bapak Ibu punya kursi di rumah, kursi ya itu ya, langit dan bumi itu segede kursi itu misalnya. Lah Bapak Ibu dibanding langit itu cuman sebutir tepung terigu Pak, apa bahasanya ya. Betapa kita itu sebenarnya sangat kecil sekali. Langit dan bumi itu segede kursinya, apalagi isi bumi itu cuma segede debu. Padahal di dalam diri kita masih ada yang kecil lagi. Betapa kita itu sangat kecil sekali di dalam kekuasaan Allah. Artinya kita itu tidak ada apa-apanya Pak. Makanya jangan kemudian melete atau sombong ya. Sombongnya semut di hadapan Bapak Ibu kira-kira ada manfaatnya enggak Pak? Enggak ada toh. Ibarat kata begitu loh Pak. Ada semut misalnya petentang-petentang di atas meja begini Pak. Misalnya. Itu kan kita ndak expect sekali. Jadi, sombong itu kalau digitus ya habis gitu loh. Artinya apa digitus itu apa bahasanya? Apa bahasanya Pak? Ya kira-kira begitu. Jadi manusia itu sebenarnya sangat kecil di hadapan kekuasaan Allah. Jadi makanya kalau ada yang sombong kemelete itu nggak ngaruh apa-apa. Kira-kira begitu ya. Makanya kan di dalam catatan lain, maksiatnya makhluk itu sebenarnya nggak ngaruh apa-apa kepada sifat Tuhannya Allah, dan ibadahnya juga nggak nambah apa-apa. Karena apa? Kayak gini loh Pak, semut maki-maki bapak misalnya, sama semut muji-muji bapak itu nggak ngaruh apa-apa.
Semut nyuri gula bapak dan semut ngasih gula bapak itu sebenarnya nggak ada ngaruhnya apa-apa. Paling cuma 1 kilo maksimal. Ada semut yang sampai nyuri gula bapak sekilo, nggak ada kan? Seperti itu pak sebenarnya. Jadi kalau kita bayangkan itu baru kita nggambarin semut. Padahal kalau dihitung itu bisa jadi nggak ada apa-apanya, kecil sekali. Betapa kita itu kadang-kadang ya kurang ajar lah sebenarnya ya nggak sopan lah kira-kira. Padahal ya nggak ada manfaatnya. Illa bima wasi'a kursiyus samawati wal ard wala ya'uduhu ya, dan tidak ya tidak memberatkan ya hifdzuhuma, menjaga langit dan bumi, wahwal aliyul alim, wahwal aliyul adim, maka Allah lah zat yang maha tinggi, yang maha besar. Artinya Allah itu menjaga bumi langit ini enggak merasa repot. Jadi jangan dikira menjaga bumi langit ini bagi Allah susah, enggak. Kadang-kadang kalau kita menjaga barang kita itu sudah kerepotan, bagi Allah itu ya menjaga bumi ini sama langit ya enggak ngerepotin banget. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Ini sudah cerita lainnya. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam masuk agama Islam ya. Qad tabayyana rusdu minal ghayy, sudah jelas ya mana yang dapat petunjuk dan mana yang tidak ya. Ayat dhahara bil ayat al bayyinat annal iman rusdun wal kufrun ghayyun nazala biman kana lahu minal ansor aulad arada ayukrihum alal Islam. Dulu ini ayat ini turun ketika ada sahabat Ansor yang ingin memaksakan anak-anaknya itu masuk Islam waktu itu, karena dia sudah masuk Islam, memaksakan masuk Islam. Lalu kemudian ayat ini turun, la ikraha fiddin, nggak ada paksaan masuk agama Islam. Artinya gini pak, dalam dakwah, dalam apa, kita tidak boleh memaksakan orang lain itu masuk Islam, tapi cukup diberitahu kalau Islam itu begini, kalau enggak itu begitu. Jadi dikasih tahu mana kebaikan, mana keburukan. Jadi nanti kalau orang sudah waras itu nanti akan milih sendiri. Nah, dan makanya ini sebenarnya adalah dakwah yang baik dalam masyarakat madani, masyarakat yang sudah tercerahkan, masyarakat yang pintar itu dakwahnya jangan maksa. Cukup berikan argumentasi, berikan data, berikan informasi. Nanti kalau dia sudah mengerti informasi itu, maka dia akan masuk Islam. Makanya orang-orang yang pakai logika di misalkan di dunia barat sekarang, banyak orang berbondong-bondong masuk Islam. Kenapa? Ya karena dia sebenarnya kalau pakai logika saja itu akan menemukan kebenaran, Pak. Makanya malah yang aneh itu banyak orang itu masuk Islam gara-gara bertanya sama ChatGPT, Pak. Ini betapa ChatGPT ini jadi dai lama-lama, Pak. Ya, artinya dia memberikan perspektif yang netral. Makanya sebenarnya orang kalau menggunakan akalnya, kita kasih informasi yang netral, benar, itu akan mikir sendiri. Daripada kita paksa-paksa, ketika masuk malah nanti nggak kuat kira-kira. Wa yu'minu billah, mana tadi? La ikraha fiddin qad tabayyana rusdu minal ghayy faman yakfur bitaghut, barang siapa kafir terhadap taghut, dengan setan, dengan arca, dengan asnam itu apa? Berhala ya. Wa yutlaqu alal muwarid wal jam dan sebagainya. Artinya orang kalau membenci kesetanan dan membenci keberhalaan itu otomatis nanti lama-lama akan beriman. Pokoknya orang itu kalau membenci sebuah keburukan itu lama-lama nanti akan baik, Pak. Tapi kalau dengan keburukan nggak ada rasa kebencian itu berbahaya. Kuncinya apa? Kalau ada keburukan Anda harus ikut benci lah, paling tidak gitu. Kalaupun misalnya nggak bisa apa-apa. Makanya nanti kalau orang-orang menggunakan logikanya, mana yang baik, mana yang benar, mana yang salah, mana yang benar, nanti lama-lama dia akan ketemu. Wa yu'minu billahi, asalkan kunci pertama adalah dia percaya adanya Allah, adanya Tuhan. Kunci pertama itu kalau orang sudah percaya adanya Tuhan, itu nanti akan ketemu sendiri hidayahnya ya. Faqad istamsaka bil urwatil wusta, maka sungguh orang-orang itu telah memelihara dengan tali yang kuat ya, urwatil wusta ya, dengan
ikatan yang kuat, lang fisoma laha, yang tidak akan terputus laha ya. Wallahu samiun alim, dan Allah adalah zat yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Jadi orang itu kalau beragama dengan logika warasnya itu akan kuat Pak. Maka Bapak Ibu harus terus belajar ya, supaya logikanya ini logika yang kuat. Orang kalau logikanya kuat itu nggak mudah ditipu oleh setan Pak. Jadi misalnya ada setan ngaku-ngaku terus datang kepada mimpi Anda, aku Tuhanmu, kamu besok nggak sholat nggak apa-apa, diskon 17 Agustus. Itu jelas kalau orang logikanya waras itu dia akan mengatakan itu setan. Nah, jadi tapi kalau orang nggak punya logika yang waras itu bingung, jangan-jangan benar itu ya. Kenapa logikanya tidak waras? Misalnya kamu akan masuk surga kalau kamu membunuh 7 bayi misalnya, itu ya jelas setan Pak. Makanya karena Pak, nanti kalau orang sudah belajar logikanya benar, maka Tuhan ya nggak bakal begitu, kira-kira begitu ya. Termasuk nanti hal-hal yang kaitannya dengan keimanan, ilmu tauhid, itu rata-rata kalau Bapak Ibu sudah belajar aqidatul awam, itu paling tidak ya sudah kuat logikanya, daripada hanya Anda itu pokoknya begini. Jangan ya, jangan pokoknya, tetapi Anda harus belajar. Tuhan itu maha hidup, artinya Tuhan nggak pernah mati dan nggak akan mati. Segala yang mati maka tidak sah dianggap Tuhan. Ya, Tuhan maha berbicara. Tadi yang kalam ya. Kalau ada sesuatu yang bisu dipertuhankan maka itu bukan Tuhan. Misalnya Tuhan itu satu, kalau Tuhan kok lebih dari satu maka dia bukan Tuhan. Tuhan itu nggak ngantuk, kalau ngantuk berarti bukan Tuhan. Tuhan itu nggak punya istri, kalau punya istri berarti bukan Tuhan. Kira-kira begitu ya. Tuhan itu nggak lapar ya. Pokoknya cari Pak. Tuhan nggak pernah kecil. Kalau ada sesuatu asalnya kecil terus kemudian gede jadi Tuhan, berarti dia bukan Tuhan. Pokoknya begitu Pak. Tuhan nggak pernah BAB. Ya kalau ada sesuatu BAB kok dituhankan berarti ya bukan Tuhan. Pokoknya kalau pakai logika seperti itu nanti lama-lama akan dapat kekuatan Pak. Tuhan itu nggak mungkin dikalahkan. Kalau Tuhan bisa kalah, apalagi Tuhan bisa dibunuh, wassalam Pak. Kalau Tuhannya saja bisa dibunuh Pak, betapa yang dirawatnya berpotensi lagi Pak. Kan kacau ya. Apalagi misalnya macam-macam ya, nggak karuan. Apalagi Tuhan yang aneh-aneh, yang Tuhannya itu misalnya hewan ya. Oh, hewan dituhankan ya, repot Pak ya. Janganlah ya, yang normal-normal saja. Tuhan adalah yang mengatur segala sistem dalam alam semesta ini. Allah waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur walladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nuri ilad dhulumat ulaika ashabun nari hum fiha khalidun wallahu alam bisawab. Demikian, semoga ada manfaatnya apa yang kita kaji pada siang hari ini. Adanallahu wa iyyakum wa lahum minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.